Lukas pasal 2 ayat 15. Saya jemput kita semua pakai berdiri. Terima kasih buat Bu El, sekaligus kasih hati saya. Sudah tidak janjian, walaupun kami sekamar, sekasur, sedapur, sesumur. Tidak janjian, besok aku lagi ini apa? Enggak. Tapi, aduh, itulah, karena sudah satu roh, satu jiwa. Kalau kami suami istri, satu tuh boleh pembagian suami istri. Yang belum, sabar. Yang belum hanya satu roh, satu jiwa, satu tubuh. Jangan dulu. Itu untuk suami istri. Ya, saya ingin sedikit. Lukas pasal 2 ayat 15. Saya percaya bagi kehidupan teman ini pasti paling keras nih. Dia apa? Saya tadi paham ini Pak. Ini dulu saya lupa. Kalau gitu saya pakai busana yang bagus, nggak ada. 1, 2, 3. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, tentara itu berkata sesama mereka, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Silakan duduk, puji Tuhan. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka, siapa mereka ini? Para gembala. Kalau kita lihat konteks dalam Matius, bahkan beberapa orang majus hanya dituntun, hanya ya, kita dipilihkan. Konteksnya majus hanya bertemu dengan bintang, the Star of David, bintang Daud, bintang Bethlehem. Tapi gembala, seseorang yang kita tahu tidak dianggap. Kalau gembala namanya Abi Nawas, Ali Baba, Abi Kusno, lihat orang menyuri, maka nggak dari sana. Ngomong kalau lebah hati, kasih contoh jangan lebah. Dari sana nggak ada. Mungkin lagi ganggu atau jahit lagi menyuri jahit itu, lalu gembala lapor sama mahkamah pengadilan, Pak Hakim, ya, saya lihat Ali Baba nyuri zaitun 5 kilo. Oh, kamu tahu 5 kilo? Kira-kira. Oke. Silakan. Anda siapa? Saya gembala daging domba, lembu sapi di daerah Padang, Efrat. Maaf, staf, ajudan, silakan cukup keluar. Gembala tidak dianggap kesaksiannya. Sungguh pun dia saksi mahkota bahasa pengadilan. Untuk melihat kejahatan yang di depan mata dia lapor di pengadilan. Oh, kamu gembala ya? Kamu warga kelas paling bawah. Silakan keluar, kesaksian coret. No, tidak dianggap. Gembala mewakili orang-orang yang selalu dipinggirkan. Gembala mewakili orang-orang yang strata ekonominya menengah ke bawah. Gembala selalu mewakili orang-orang yang diekskomunikasi. Orang-orang yang suka nonton film John Wick ada istilah ekskomunikasi, diputuskan hubungan komunikasi. Nggak ada punya hak, wewenang dan privilege untuk masuk ke suatu tempat yang bagi masyarakat umum biasanya tidak. Tapi kita setelah sama-sama kita baca beberapa kata di awal ini, sama-sama kita baca 2, 3. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke malaikat yang benar, kembalinya ke, ulangi sama-sama katakan, malaikat yang benar kembalinya ke, bukan kembali ke pohon, bukan kembali ke goa, bukan kembali ke kuburan, bukan kembali kepada rumah-rumah tempat penyembahan mereka, bukan kembali kepada tempat-tempat yang horor. Oh, bukan malaikat yang benar. Malaikat yang benar dari Tuhan setelah menyampaikan berita kesukaan dari surga, mereka, ingat, satu malaikat bisa mengalahkan 125.000 pasukan pada zaman Israel. Ini mereka
Maka kalau kita baca ayat yang ke-13, boleh ditampilkan. Saya mau pelajari konteks ini supaya kita tahu cerita ini sekedar hanya cerita Natal yang hanya berlalu begitu saja. Dan ayo cepatlah, oh banyak habis ini kita mau jalan-jalan Natal. Oke, hari ini dalam nama Yesus tidak ada lagi seperti itu. Di mana hari Natal? Di situ aku mau menikmati puasa Natal. Katakan amin. Katakan sama-sama kiri kanan. Aku mau menikmati puasa Natal. Satu kiri kanan. Bapak ini dari kiri kanan ya. Jadi saya bongkar ini karena saya sudah bongkar dari malam. Sudah 49 kali saya Natal. Kayaknya tak itu, tak itu, tak itu. Oke? Habis ibadah, kami main musik. Kapan selesai ibadah ini? Yang kami pikirkan apa? Balik pulang ke kamar, baru kujakan badan capek. Habis itu buka kamar, ambil kue, soda, Coca-Cola, nastar, apalah, apapun. Kue lapis, kue lapis ya. Kue lapis dan sebagainya. Kue lapis. Karena teman saya itu tidak bisa kita menyebut es, maaf dan bukan tulis ini. Kue lapis, ya apa kue lapis ya. Kawan saya ngomong, saya nggak ngomong, semua itu salah di mata tuh. Saya nggak ngomong ya, teman saya yang kue lapis. Seringkali kita memenuhi benak kita di kalau Natal sudah tahu strukturnya. Kalau dalam kemana dalam jenis sudah tahu randomnya. Nanti pasti sebelum Natal cawe-cawe ya, Pak Kepala harus cawe-cawe pakai sini. Mau jadi koordinator enggak? Dosa dulu Pak. Ya oke. Yang lain saja. Saya di belakang layar tak apa-apa. Mau jadi ketua? Jangan. Kalau saya jadi jemaat biasa saja. Kalau berarti selama jemaatnya luar biasa. Mau jadi ketua enggak? Pak ini saja. Pak ini contoh dari kelas yang lain saja. Nggak apa sih, karena memang kita giliran. Tapi jujur, saya cukup bersuka cita pada akhirnya orang tua kami bersedia. Satu kehormatan Pak Jono, terima kasih sudah bersedia menjadi ketua. Saya sempat berpikir begini, kalau memang tidak ada ketua, nggak apa-apa, semuanya koordinator saja. Ketuanya siapa? Mami dulu. Saya sama Mami dulu. Mami, nanti jadi ketua panitia Natal kebetulan boleh, tapi Mami tidak bisa ngangkat orang. Oh itu saya. Nanti kami masukkan neon siap. Di goreng ada. Dan kadang-kadang kita merasa bahwa Natal itu sudah terstruktur, nanti ada itu cari layanan, kemudian nanti laporan khas, nanti Natal anak, Natal pemuda, Natal umum, malam Natal heboh, Natal luar biasa. Tanggal 25 sudah mulai sedikit selembar, 26, 27 makin selembar, 29 nanti ada minggu ibadah pagi, ibadah sore, ada nanti datang pendeta Dr. Frans S. Manurung, SSI MTH. Bapak Ibu, ini sedikit, hari Minggu nanti kita ibadah raya umum pagi dan sore akan dihadiri oleh saudara kita, orang pemuda-pemudi kita dulu, dan beliau akan hadir mulai tanggal 26 sampai tanggal 1. Nah, sedikit. Supaya jangan sampai tidak hadir. Kalau perlu pagi hadir, malam hadir terus. Tanggal 29 ini sedikit cerita, saya memutuskan iya. Saya dihubungi sama panitia Natal Hukum ini, dan saya juga menawarkan. Kebetulan minggu sore tanggal 29 itu jam 5 ada Bapak Frans Manurung yang mewakili UKDW pernah sidang raya di PGI di Toraja. Saya pasang status, ibu ini berkata sama saya, bro, itu Pak Frans ini dari UKDW ya? Pendeta GBI, iya. Saya ketemu dia 5 hari di Toraja. Musyawarah besar, PGI. Jadi Pak Frans itu dikenal sama orang-orang aras lain. Kalau gitu, gimana kalau saya undang dengan kasih Kristus untuk seluruh panitia Natal Hukum ini, saya dari Katolik, Advent, Baptis, Karismatik, Betel, GBI, ada sekitar beberapa ratus orang. Kita doa bersama, tapi ibadah dulu di Pentakosta. Responnya bingung. Saya surprise, dengarkan Bapak ini. Kita orang Pentakosta, mungkin udah dengar pujian resolusi tadi biasa kan? Kayak ini agendanya malah nggak biasa. Ini PA-nya saya simpan, saya tunjukkan sama istri itu. Saya sudah sebut namanya. Dia salah satu petinggi PGI ya, kakak Terus. Dan sekretaris di panitia Natal Hukum. Dia kawan kami waktu itu, kami pemuda, dia tahu itu.
Waktu itu gerakan ini sangat luar biasa di Pontianak. Sekali bikin lomba jelas tangkas, bola, futsal, voli di semua gereja. PPD melawan HKBP, HKBP melawan GKI, GKI melawan GKKP, GKKP melawan GPDE, GPDE seruan, GPDE seruan dengan GPKD. Jadi waktu saya mendengar remaja, sering anjing gereja dengan gereja, dan pemudi ini akhirnya bertumbuh besar seperti saya dan Bapak Frans Manuru, dan sekarang masing-masing sudah ada di dalam tampak masing-masing gereja. Dan dia bilang, ini saya baca, tidak apa-apa Pak Gem, kami sekali-sekali ingin juga merasakan penyembahan pujian Allah Pentekosta. Ini yang ngomong bukan orang begini. Saya sampai mikir begini, ada nggak yang ngomong begini orang Pentekosta? Apakah kita terlalu sering dengarkan pujian penyembahan Allah Pentekosta? Jadi karena terlalu sering kita mendengarkan sesuatu yang biasa. Kita sudah terlalu sering merayakan Natal. Habis ini jalan-jalan, jelong-jelong. Habis itu capek, bukan capek kerja, capek kerja. Mau pergi lagi enggak? Aduh, di WA, Pak, bisa mampir sini? Kami otonom. Iya, tapi sebenarnya ada sudah di TikTok kan? Bukan ada capek kerja, capek makan. Tapi kita jangan biasa dengan seperti itu nih. Oh, Natal sudah kelahiran baby, tapi nanti anak-anak kecil dapat hadiah baru. Oh, nanti tanggal 25 pagi kita datang ke sini ibadah. Habis itu jelong-jelong nanti malam. Saya juga untuk sebagai konfirmasi berkorban. Oh, ayatnya sudah ketahuan. Kalau dalam Lukas 2, Matius 1, Matius 2, atau Yesaya 9, atau Yesaya 8. Orang-orang kaum-kaum lama itu sudah tahu. Hanya ayat ini sering dimunculkan. Udah mungkin dalam sebelah mata. Tapi pertanyaannya, masihkah Yesus ada di hati kita? Indahnya Natal di hatiku. Kita ngomong dari hati yang paling dalam. Indahnya Natal di hatiku. Sekali lagi katakan. Indahnya Natal di hatiku. Saya mau mulai tahun ini semua kesibukan kita bagus, semua persiapan kita mantap, tapi jangan lupakan esensi Natal. Keberadaan Yesus itu tetap hidup dan semakin memimpin seluruh hidup kita. Gembala menjadi wakil dari kelompok sosial yang terpinggir, tetapi justru malaikat Tuhan yang perkasa dari surga, bala tentara malaikat Tuhan menemui mereka dan memberikan pesan, telah lahir bagi epic fotografer Yesus. Puji Tuhan, sudah terima Yesus Pak. Bagus. Beberapa waktu yang lalu dia belum terima Yesus. Iya, itu kan. Ini tetangga saya, ya, katanya saya siap. Tapi jangan tidak. Tapi kalau di luar harganya profesional ya, Tuhan. Dan kita tahu bahwa setelah ini closing dan orang kantor kembali bekerja pada tanggal 7. Apa yang dihadapi orang kantor? Target. Aduh, tinggal 3 hari. Target perusahaan belum tercapai. Momen. Orang kaya mumet, orang kerja mumet, orang kurang kaya mumet, apalagi yang tidak kaya. Orang kerja mumet, yang mencari kerjaan baru kerja 1-2 minggu mumet karena beradaptasi, apalagi yang belum dapat kerjaan. Jadi mau saya tanya kepada kita semua, mau kemana kita lagi di dunia ini sih sebenarnya? Banyak uang salah, tidak ada uang lebih banyak lagi. Banyak harta, bingung juga karena mulai kumpang-kumpang kupu-kupu, rayap-rayap mulai berdatangan. Tapi tidak ada juga, bingung karena saya harus melakukan banyak hal, memerlukan dana. Tapi satu hal, pesan firman Tuhan hari ini, saya tidak mau melabelisasi berarti yang datang ini adalah kelompok Haifus atau kelompok tidak boleh. Siapapun diri kita saat ini, para pelayan Tuhan yang sudah setiap waktu main musik, saya juga bisa bersimpati dan berempati pada mereka.
berjeri lelah main latihan berhari-hari, tampil untuk melayani Tuhan, tidak sampai 2 jam. Persiapan yang luar biasa sekali. Kalau saya sebagai guru dari kecil, Tuhan percayakan, saya bisa pulang loh. Orang sibuk jalan-jalan, nama kecil saya, jalan-jalan apa? Enggak, saya mau di kamar aja, mau hari ini. Capek. Apa kesempatan bagi orang yang sibuk persiapan? Capek. Yesus hadir memulihkan kelelahan pagi. Sama-sama katakan, Yesus hadir memulihkan kelelahan. Itulah makna Natal sesungguhnya. Sehingga pesan yang luar biasa ini disampaikan justru oleh malaikat Tuhan kepada kita, tapi juga disampaikan kepada Majus. Jangan bikin dikotomi, ini orang yang sukses dengan orang yang tidak sukses, orang yang banyak uang Majus dengan yang kurang banyak uang, atau pengarap gembala-gembala yang dipakai, atau orang yang dihormati dengan orang yang dihina, atau orang yang punya titel. Orang Majus itu raja-raja, punya titel. Sekarang mungkin sudah S1, S2, S3, S4, S5, sampai S26 mungkin. Itu Oppo namanya S26. Itu gembala yang tidak punya titel sekarang. Tuhan kita adalah Allah yang ada. Dia Bapa yang dekat. Dia Bapa bagi orang-orang berpinggirkan. Dengarkan kesempatan Allah ini. Dia Bapa juga bagi orang-orang yang sedang mencapai sesuatu posisi dan keadaan yang baik. Dia Bapa bagi orang yang merasa tidak diperhatikan oleh keluarga, orang tua mungkin, bahkan anak-anak meninggalkan. Saya cukup banyak dengar ada orang-orang tua yang sudah jarang dikontak oleh anak. Jika itu anak-anak muda yang ada di gereja ini, dengan kasih Tuhan saya mengingatkan, kontaklah mereka di kampung, di luar pulau atau di luar planet ada ya, di luar planet ada. Kontaklah, sebutkan saja selamat Natal Pak, telepon. Nah, perlu uang ya Pak? Enggak Mak, biasa kamu mau telepon saya minta uang. Maaf ya Pak, maaf ya Pak. Natal ada di hati hari ini. Kiranya kasih Kristus ada di hati mama Bapak juga. Sehat-sehat ya Pak. Orang tua kalau ditelepon anak yang jarang dikontak hanya ngomong begini, sehat-sehat ya Pak, sehat-sehat ya Mak. Ôi, lo ai không mẹ, con này cũng có không, tôi kia nó má ơi, lo không mẹ, nó chạy luôn ăn, không có một cặp chơi ăn, luôn biết gì thật cũng là ok họ lại orang suruh bilang apa? Aja dengan hati-hati, sorry bahasa aku agak ngomong ya, hati-hati ya, oleh Bunda, Dedi, jadi kurang sabar. Pakai rumah bapaknya. Aku menyakitkan, aku menyakitkan. Oh enggak. Beras dia. Selamat Natal lah. Oh, itu beda kau. Selamat Natal. Biasanya ketemu aku. Duit. Kau udah ada duit. Tante bapak, tante mama. Giliran kau tak ada duit. Ada hotel rumah. Mananya? Mananya? Kali ini orang rumah. Ada yang bisa bantu kan? Selamat Natal, Ma. Selamat Natal ya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, ya kan? Kata Pak kan mantap sekali. Tuhan Yesus. Kayak orang Belanda. Ini kita dengan sukacita yang berbeda-beda kan? Siapalah kita kan? Datang oh banyak orang pulang. Mana Natal? Mana kau? Dari sini. Selamat Natal. Saya percaya hari ini kita bisa bikin perbedaan dari hal yang sederhana. Amin. Gembala melakukan hal yang sederhana dengan segala keterbatasan yang dapat berita ini. Coba baca ayat berikutnya sebelum kita akhiri. Lalu mereka cepat-cepat. Ayat ke-16 Lukas 2. Lalu mereka cepat-cepat sampai ke 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lalu mereka cepat. Dan cukup. 1, 2, 3, 4 kata saja. 1, 2, 3. Lalu kurang kan Bapak Ibu kan cepat-cepat kan ngomongnya gini. Lalu mereka kena
Anda cepat kan? Bapak Ibu perhatikan ya, kita lagi begini lah, salah kabar sukacita ya. Ada orang bawa emas satu kilo, gitu. Dan ada emas 1 kilo. Lah cuma 1 kilo, 1 ton. Enggak, ini dapat berita gembira. Dapat hadiah, undian dompres. Cepat. Mau dari atas ke bawah tuh, kalau bisa lompat dan pakai tali, sampai sini. Bapak Ibu, saya tidak diajar supaya tidak menghakimi Bapak Ibu. Kalau kita menghadap Tuhan, cepat, katakan 1, 2, 3, menghadap Tuhan, cepat. Saya percaya, mulai hari Minggu pagi, sebelum jam 8, semuanya kayak tadi malam. Senangnya hatiku gembala. Kenapa mulai jam 6? Pintu buka jam 5. Betul. Saya lihat, saudara tadi pas saya datang. Oh, saya duduk dulu, biar saya duduk dulu. Oh, haleluya. Setengah 5 loh, sudah datang. Setengah 5 sudah datang loh. Jam 6 baru dimulai. Walaupun secara jadi kan, nggak apa-apa. Jam 6:10, maaf ya, rupanya saya kurang komunikasi. Rupanya mereka janjian jam 6:10. Mereka sudah datang ya. Mohon maaf, jangan disalahkan mereka, bukan mereka terlambat. Rupanya ada sedikit reschedule ya. Oke. Saya mewakili saya. Jam 5 udah pengen. Senangnya hatiku. Itu baru manusia senangnya hatiku. Apalagi Tuhan. Katakan amin. Ayo, yang Bapak lu, katakan amin. Mulai ibadah 29 Desember. Jam 7 dapat dapat. Haleluya. Berarti kalau jam berapa? Jam 5. Aduh, anak saya masih kecil. Mana ya? Gisel dulu juga masih kecil ya, Pak ya. Dan kami tidak diterima story, Bapak Ibu tahu kan? Waktu Gisel masih kecil, Gisel tinggal di Serpong. Bisa dengan kasih Kristus bukan untuk bagaimana, tapi marilah kita melakukan revolusi yang dilakukan untuk kita seperti gembala. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan berangkatnya menjumpai siapa? Menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Ingat, tujuan gembala bukan hanya sekedar bertemu orang tuanya secara manusia Yesus. Tujuan gembala untuk menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Palungan adalah tempat makanan hewan. Kita semua di sini di bawah dan di atas lebih hebat loh dari bayi Yesus. Kita lahir di rumah sakit mewah, di klinik bersalin, minimal di puskesmas, di tangan bidan. Yesus lahir, maaf, saya setiap hari ada membeli anak saya di belakang. Yang besar-besar dari kecil ada. Baru 1 ekor saja. Oh Tuhan Yesus tolong. Dia punya perbekalan luar biasa yang bagus sekali. Yesus lahir di kandang yang tidak dibersihkan setiap hari. Artinya dia lahir di tempat makanan minuman hewan yang jorok, bau, tidak ada lampu LED lain yang begini ada, gelap, lembab. Karena waktu dia lahir, memang orang menafsirkan itu di sana, tapi tidak. Tapi suasana di sana, kami pernah ke sana 2010, itu sejuk, daerah pegunungan, lembab. Kalau lembab, kutu-kutu juga ada tuh. Kok tahu? Kita tahu lah, lihat saya juga ada kutunya. Jadi Bapak Ibu, kondisi ini beda dengan kita memaknai Natal sampai sekarang. Lighting yang megah, mewah, penuh dengan rupa-rupa kemegahan dunia. Tapi mungkin Bapa di surga lewat Roh Kudusnya berkata dalam hatiku pagi tadi, ingatkan kita semua, masihkan Yesus tinggal di hati kita. Itu
Itu yang saya mau pesan pagi ini, dan saudara banyak mau. Masihkah Yesus memaknai hidupmu, ayah-anakku? Kita kadang-kadang bersyukur dengan dapat uang 100 juta. Aduh, kenapa cuma 100 juta ya? Coba 1 M, Bapak. Kayak tetangga saya, oke lah, Tuhan kasih 1 M. Aduh, 1 M kurang. Kenapa tidak kasih saya sebagai yang di OTT itu 1 triliun itu, pakai 1 kamar, 1 laci, penuh uang semua. Dikasih 1 T, kurang lagi. Aduh, 1 T kurang. 1 T, nanti saya bisa bangun gereja, bisa berganti, solong semua, pakai emas. Nggak ada cukupnya. Nggak ada cukupnya. Dan orang-orang yang tidak merasa cukup, itulah mungkin yang terjadi sama orang-orang yang akan melakukan banyak hal yang tidak baik. Tapi Tuhan mengajar kita untuk merasa cukup. Cukupkanlah dengan keadaanmu, baik dalam keadaan susah maupun senang. Segala keadaan. Bayangkan, nyanyi terus. Saya mau cerita sedikit. Cuma tempat ini, gembala. Setiap kali dia merasa dihina, hatinya sakit, dilecehkan masyarakat. Tiba-tiba Tuhan bersinar di atasnya. Segala Tuhan bagi Tuhan, belum dia inisiatif sendiri. Mungkin kalau gembala itu lulusan Gajah Mada Pelita Pemudanya waktu itu di sini, dia jadi gembala di Lekrata. Dia hanya begini. Allah, segala keadaan, setiap musim kehidupan. Tuh, kenapa Tuhan memilih gembala? Itu jarang ditanyakan sama kita loh. Kenapa dia ada ketemu tukang jahit? Nelayan di Kana Galilea. Kenapa dia tiba-tiba tidak balik di atas tukang kayu yang lagi manjat pohon durian? Atau lagi manen sawit, tiba-tiba mereka Tuhan hadir di tengah kebun sawit. Atau lagi manen anggur, tiba-tiba mereka Tuhan hadir di tengah-tengah kebun anggur. Tidak, kita harus tanya itu. Kenapa mereka Tuhan hadir di tengah-tengah gembala di padang gurun yang lapang? Pertanyaan besar itu GPR buat kita. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita. Manusia di sekitar kita boleh melecehkan kita karena kita tidak punya apa-apa, tidak punya gelar, tidak punya jabatan lagi, tidak punya posisi lagi, tidak punya pencapaian apa lagi yang bisa dibanggakan. Kalau orang datang ke kita karena kita punya posisi, nonsense, itu bisa berakhir kalau kita tidak ada posisi lagi. Kalau kita tidak ada orang lagi, teman bisa lagi. Tapi gembala, dia sudah puas dilecehkan masyarakat. Setiap datang ke bait Allah, kau dosa masuk, kau tidak boleh masuk bait Allah. Bayangkan, kita boleh masuk gereja, tapi gembala waktu hari Sabat datang dekat dari jauh, mampu ini sopoki, yuk siapa? Bawa yang mana? Tetap. Saya menjadi gembala, sakitnya di sini. Tapi kenapa malaikat masih dengan putusan Tuhan menghadapi mereka? Saya percaya ini bukan gembala semata gembala. Ini gembala yang mempunyai hati tetap bersyukur. Sekali Yesus, dia mungkin lagi kembalikan domba. Kenapa kau boleh? Aku mau masuk gereja dari masuk ke Allah dulu. Mampu, tahu? Jadi kenapa? Aku nangis. Aku bakal memuji Tuhan, tidak boleh masuk bait Allah. Yang kali saya sama papa mamanya kembalikan domba. Tapi mereka puji Tuhan di padang gembala, bukan di bait Allah. Memuji Tuhan bukan karena situasi, kondisi, keadaan, tempat. No, memuji memuliakan Tuhan dari hati kita. Bahkan di padang rumput yang seperti sekalipun, Tuhan tahu hati kita yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Untuk apa kita ada di suatu gedung yang megah mewah? Tapi hati kita jauh dari Tuhan. Tuhan, aku memintakan kau pulang. Maaf, bukan masalah. Ada di bayu. Engkau tidak tinggi. Ini juga buat saya. Engkau tidak panas. Dan aku akan memintakan kepada waktu jika engkau tidak bertobat.
Ini ayat buat saya juga untuk pemenungan. Berapa banyak kita melayani Tuhan? Ada di semua. Rasakan tidak kehadiran Tuhan dalam beribadah? Rasakan tidak? Saya tidak bisa mengaku. Berapa banyak kita apa Tuhan berkhotbah pada Tuhan, jemaat Tuhan? Merasakan tidak kuasa Tuhan dan khotbah dari ayat yang kita capai? Hari ini kuasa Tuhan. Alami, nikmati kekuatan tangan itu di dalam hidup kita. Dengan besar bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kenapa gembala ini Tuhan untuk menjadi tempat berita tentang kesukaan? Karena dia tahu Bapak mau berdiri di dalam Bapak. Angel, Michael, Gabriel, dan seluruh pasukan. Siapa komandan? Segera kepada Efrata. Di sana aku temui orang-orang sederhana yang hatinya benar-benar mengikuti dan tetap bersyukur dalam segala hal. Daud kenapa dibeli jadi raja? Saya mau tanya Bapak Ibu. Apakah Daud itu titelnya tinggi, kaya raya? Tidak. Daud hanya berangkat dari contoh gembala yang dipilih Tuhan. Salah satunya adalah raja terbesar Israel dan dari nenek moyang Yesus. Namanya Daud. Daud hanya dikasih 3 ekor domba dengan kambing. Kalau Bapak Ibu mendapat karyawan 3.000 orang, itu lebih hebat dari Daud. Daud karyawannya cuma 3, kaki 4 semua. Apa yang dilakukan Daud? Baca Mazmur 1 sampai Mazmur 150. Sebenarnya kuncinya, Daud selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dia tidak boleh pulang karena lama-lamanya lebih gagah bersakas. Siapa? Audinallah, hello. Katakan raja Nabi Samuel, ini pasti untuk jadi raja. Orang bilang, aku tidak pilih mereka. Aku pilih orang lain yang menyentuh hati. Ada seorang yang bernama Daud. Dia ada di padang belantara sekarang, sedang mendebarkan 3 ekor saja. Setialah dalam perkara kecil. Saya pernah ditanya sama kawan-kawan pendeta, enak apa atau ini Pak Pendeta macam ini? Sudah di gereja besar, saya bilang, semua kalau bukan Tuhan, saya juga tidak bisa seperti saya sekarang. Semuanya bagi nama Tuhan saja. Nggak ada kebanggaan saya. Tuhan percayakan saya berdiri di mimbar seperti ini. Tidak terpikirkan sebelumnya. Tapi saya orang yang komitmen. Kalau saya dipercaya, sampai mati pun saya tanggung jawab untuk menggembala, untuk menjalankan tanggung jawab. Amin. Karena amin. Kebetulan bagi Tuhan Yesus. Gembala diwakili oleh Daud. Daud adalah gembala. Kami domba 3 sebelum dia akhirnya diurapi dengan tanduk minyak oleh Nabi Samuel. Pertanyaannya, hari ini diurapi menjadi raja, apakah besok dia jadi raja? Tidak. Justru besok dia dikejar-kejar sama Saul. Artinya apa? Makin diurapi oleh Tuhan, makin diberkati oleh penyertaan Tuhan. Besok tentunya kadang-kadang kita diizinkan, karena yang sama-sama diizinkan. Kita diizinkan masuk dalam kawah kontrol hidupmu. Wah, bayangnya. Hari ini dilatih, besoknya masuk kawah kontrol hidupmu. Proses kehidupan. Setiap musik kehidupan, waktu berlimpah kurang. Di sini Tuhan Yesus melihat kesetiaan. Daud setia memuji Tuhan. Baca saja Mazmur 1 sampai 410. Ada beberapa pasal yang ditulis pada saat dia belum jadi raja. Dia membawa kecapian. Selalu bersyukur. Apa 3 ekor? Jangan tidur. Lagi di badan tidak ada orang. Nggak ada yang lihat. Daud bukan tipe orang yang minta puji untuk melakukan tanggung jawab. Daud orang yang bertanggung jawab bapaknya Nabi.